The Wyatt Six dan MFT makin kacau. Divisi tag team cewek semakin memanas. Cody Rhodes siap lawan Nick Aldis dan Drew McIntyre. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown minggu kemarin tanggal 20 Desember 2025. Episode SmackDown ini dibuka dengan Damian Priest yang keluar buat ngomong ke penonton. Dia ngakuin kalau beberapa hari terakhir ini tuh berat secara emosional, terutama karena berakhirnya karir John Cena. Dan dia nyebut Cena sebagai yang terbaik sepanjang masa. Habis itu, Priest ngerubah fokus ke urusannya sekarang, ngebahas pertandingan Mixed Tag Team minggu lalu di mana dia dan Rhea Ripley ngalahin Zelina Vega dan Aleister Black. Menurut Priest, kemenangan itu bikin dia bisa mulai ngeliat ke masa depan. Belum lama dia ngomong, Zelina langsung nyela. Dia langsung nyerang kredibilitas Priest, nuduh kalau Priest cuma ngumpet di balik Rhea dan bukan faktor penentu kemenangan mereka. Zelina juga bilang kalau Priest gak bisa nerima kenyataan kalau Black udah ngancurin dia dan maksa dia bikin pilihan yang sekarang nentuin arah hidup Priest. Dan Aleister Black pun tiba-tiba nyerang Priest dari belakang. Priest sempat ambil alih sebentar dengan shot of Heaven di apron, tapi momentum kebalik pas Black mukul pakai kursi. Lanjut ke rangkaian serangan brutal yang ditutup dengan double knees yang bikin Priest tembus meja. Official langsung masuk dan Black berdiri gagah untuk mengakhiri segmen. Gak berhenti di situ, tegangannya lanjut lagi di backstage. Aleister Black nyergap Priest sekali lagi, ngebanting dia ke alat-alat produksi, mukul pakai sekop dan nutup semuanya dengan Black Mass. Oke, aku kira perseteruan antara Damian Priest sama Aleister Black udah kelar minggu lalu, tapi ternyata belum. Ini terus lanjut. Fisikalitas mereka kelihatan mantep dengan Black yang dapat upper hand. Kayaknya bakal ada satu match penutup yang benar-benar personal. SmackDown pertama di tahun depan itu tanggal 3 Januari dan kayaknya bakal jadi episode gede karena SmackDown balik ke 3 jam. Bisa aja match itu bakal terjadi di sana. Di backstage, Nia Jax dan Les Legend ngebahas kemenangan mengejutkan Les atas Alexa Bliss minggu lalu. Les ngeremehin reputasi Alexa dan bilang fokusnya sekarang udah ke depan. Nia lalu ngejelasin rencana mereka buat ngalahin The Kabuki Warriors dan ngeposisiin diri sebagai Women's Tag Team Champion selanjutnya. Pas diingetin kalau Rhea Ripley dan Io Sky juga punya peluang title, mereka cuma nyengir dan ngeframe diri mereka sebagai kekuatan paling dominan di divisi itu. Rasa percaya diri itu diuji pas mereka ngelawan The Kabuki Warriors. The Kabuki ngontrol banyak bagian match lewat kerja tim dan quick counter, sering isolasi Nia dan netralin Les kalau bisa. Ada beberapa near fall dan momentum bolak-balik, tapi titik baliknya tuh pas Les berhasil ngenetralin Asuka di luar ring, ngebuka jalan buat Nia ambil alih Kairi, hantamkan Annihilator untuk memenangkan pertandingan. Tapi selebrasinya nggak lama karena Alexa Bliss dan Charlotte Flair langsung ngadepin mereka. Dua tim ribut dan Alexa sama Charlotte pun berdiri paling akhir sambil ngangkat Women's Tag Team Championship. Pertandingannya oke-oke aja. Asuka dan Kairi Sane diposisikan sebagai babyface di match ini, padahal sepanjang tahun mereka itu heel. Kayaknya cuma karena lawannya aja. The Kabuki Warriors dapat beberapa offense dan jurus keren, tapi jelas ini semua tujuannya buat nge-push Nia Jax dan Les Legend sebagai ancaman. Walaupun sama sekali nggak masuk akal karena The Kabuki yang notabene-nya itu champion malah lebih sering kalah. Di backstage, Kiana James ngenalin dirinya sebagai penjaga gerbangnya Julia dan ngasih Jackie Redmond kesempatan buat wawancara singkat. Nantangin Chelsea Green yang menurut dia ngumpet di balik Women's United States Championship. Dia bilang dia bakal ngelawan Alba Fire dulu, tapi waktu Chelsea itu udah makin menipis. SmackDown ini juga nerusin isu antara Cody Rhodes dan Drew McIntyre lewat cuplikan Cody yang nyamperin sampai ke rumah Drew. Di backstage, Nick Aldis jelasin kalau aksi Cody ini udah kelewatan, tapi di luar wewenangnya karena kejadiannya bukan di event WWE. Di segmen yang sama, The Miz nyelip masuk, curhat soal kekecewaannya di Saturday Night's Main Event, dan nuntut match sama seseorang yang dia ogah sebut namanya, alias Joe Hendry. Sikap dia yang muter-muter itu jadi fokus segmen dengan Aldis nyuruh dia lebih to the point. Segmen ditutup dengan R-Truth yang muncul, salah paham dan malah ngerusak momennya Miz. Julia kemudian ngelawan Alba Fire dengan Chelsea Green nongkrong di ringside. Julia ngontrol sebagian besar match lewat strike agresif dan suplex sambil terus ngeliatin Chelsea buat nekenin target aslinya. Alba sempat comeback karena distraksi, tapi Julia selalu bisa matiin.
Match berakhir tegas dengan Giulia ngehajar modify Michinoku Driver untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang gampang buat Giulia. Alba Fire emang jarang banget dapat push dan biasanya cuma ada buat kalah demi ngebangun match lawan Chelsea Green. Fans juga nggak terlalu masuk ke match ini karena dua-duanya ini juga heel. Terus ada video dari The Wyatt Six di mana Uncle Howdy ngomong langsung ke Solo Sikoa. Dia ngebahas soal kebenaran yang tersembunyi dan citra yang Solo tampilin, dan nyaranin kalau topeng itu justru jadi kunci buat ngangkat keluarganya ke level berikutnya. Cody Rhodes hadir di ring buat ngebahas langsung konfrontasinya sama Drew McIntyre kemarin di rumah Drew. Cody ngaku kalau situasinya sempat jadi fisikal dan bilang apa yang terjadi di sana cuma sebagian kecil dari apa yang Drew bakal hadapi di ring. Cody ngebantah klaim Drew soal WWE sebagai tempat kerja yang gak aman, sambil nunjukin kalau Drew sendiri dikelilingi sama petarung dan atlet di rumahnya dan nanya apa sih yang Drew anggap itu aman. Sebelum Cody lanjut, Nick Aldis keluar dan jelasin kalau klaim Drew itu emang lebay, tapi kehadiran Cody di rumah Drew itu bisa ngasih Drew keuntungan. Aldis bilang tindakan Cody maksa dia buat turun tangan dan ngerusak kemampuannya ngatur masalah ini secara internal. Konsekuensinya jelas, kalau Drew balik, bayar denda dan minta maaf secara publik, Cody bakal dilarang secara hukum buat nyentuh dia. Kalau enggak, Aldis bakal terpaksa nyopot WWE Championship itu dari Cody. Cody nggak tinggal diam. Dia ngeyakinin Aldis kalau dia nggak bakal nyentuh Drew, tapi juga nantang otoritas Aldis. Aldis ngingetin kalau aksi publik Cody sendiri, termasuk omongan online-nya, udah bikin situasi makin panas dan nunjukin posisi Cody sebagai figur besar di WWE. Cody malah condong penuh ke posisi itu, nyebutin prestasinya dan nyatain kalau selama dia megang WWE Championship, dia itu hukumnya. Dia bilang dia udah kerja keras buat fans, bukan buat manajemen, dan ngeklaim kalau Aldis sebenarnya harus nurut ke dia. Habis itu, Cody jatuhin mic dan terus pergi. Aku suka kalau Cody Rhodes bawa intensitas pas ngelakuin promo. Fans selalu bereaksi kuat karena banyak promo Cody yang kayak gitu-gitu aja. Jadi pas dia teriak-teriak gini, fans lebih ke bawah. Inti segmen ini ya buat Cody siap nerima syarat dari Drew McIntyre. Nick Aldis juga oke sebagai GM Babyface, tapi aku penasaran apakah cerita ini dan omongan Cody soal Aldis yang harus nurut buat dia bisa bikin Aldis jadi lebih ke heel. Gak tahu sih arahnya kesana atau enggak, cuma menurutku GM Aldis dan Adam Pearce bakal lebih menarik kalau salah satunya diubah jadi heel suatu saat. Di backstage, Ilya Dragunov ngucapin terima kasih ke Carmelo Hayes yang udah bantuin dia minggu lalu. Melo santai aja bilang DIY yang bikin dia kalah di matchnya dan dia nggak suka nyerang orang dari belakang juga. Ilya namahin kalau dia juga udah nggak beroperasi kayak gitu lagi, nunjukin rasa saling hormat. Fraxium masuk dan ngucapin semoga beruntung lawan DIY, dengan Axiom khususnya nyindir DIY karena pernah nyolong topengnya Axiom. Ketegangan itu kebayar di ring pas DIY ngelawan Ilya Dragunov dan Carmelo Hayes. Match langsung kacau dengan DIY manfaatin distraksi dari Candice LeRae buat nguasain match dan ngisolasi Ilya. Habis jeda iklan, momentum bolak-balik. Melo dan Ilya nemuin celah lewat kerja tim dan offense keras. DIY hampir menang lewat Project Ciampa dan Fairy Tail ending, tapi semua digagalin. Titik baliknya pas Ilya matiin usaha DIY buat meet me in the middle, bikin Melo bisa ngehajar first 48 ke Ciampa, dilanjutin H-bomb dari Ilya dan nothing but net dari Melo untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus dari 4 performer yang jago di ring. Kalau dikasih waktu lebih, ini bisa jadi tag team match yang luar biasa. Tapi dengan waktu segini, mereka udah kerja dengan baik. Aku suka Ilya Dragunov dan Carmelo Hayes sebagai tim babyface, sementara DIY kelihatan makin kehilangan banyak momentum. Divisi tag team secara keseluruhan juga nggak sekuat kayak awal tahun 2025. Di backstage, Alexa Bliss dan Charlotte Flair ngomongin peta Women's Tag Team Championship, bilang kalau Nia Jax dan Last Legend ngeliat terlalu jauh dan gak sadar siapa yang ada tepat di depan mereka. Alexa dan Sarah juga ngakuin soal match title yang bakal melibatkan Rhea Ripley dan Io Sky, tapi negesin siapapun yang keluar sebagai juara tetap harus berurusan sama mereka. Pas mereka pergi, Jade Cargill masuk dan langsung ditanya soal serangannya ke Michin. Jade ngeremehin situasinya, ngejek ketahanan Michin dan janji bakal ngasih perhatian sebelum nyelesain urusan. Ancaman itu langsung dibalas, Michin nyerang Jade dari belakang pakai kendo stick. Security dan B-Fab langsung masuk buat misahin Michin. Waktunya main event.
Pertandingan gelar WWE Tag Team Championship antara Dexter Lumis dan Joe Gacy melawan Jesse Mateo dan Tanga Loa. Dexter dan Gacy mulai kuat pakai isolasi dan quick tag, tapi penantang ngambil alih dengan nargetin Dexter dan motong ring. Walaupun dapat banyak serangan dan near fall, Dexter bisa bertahan cukup lama buat nge-tag Gacy yang sempat balikin momentum ke pihak juara. Tapi pas match semakin panas, gangguan luaring dan kekacauan mulai pecah, narik masuk Tala Tonga dan akhirnya sisa anggota dari The Wyatt Six. Situasinya benar-benar runtuh pas The Wyatt Six dan MFT ngerubung ring. Tala Tonga ngehajar beberapa orang dari top rope. Rowan balas dengan power offense dan sempat bersihin ring. Nikki Cross ikut keseret. Solo Sikoa mukul Rowan pakai Samoan Spike. Dan Uncle Howdy nyoba Sister Abigail sebelum kedua kubu masuk lagi dan ribut total nguasain ring. SmackDown berakhir tanpa hasil, nekenin perang faksi yang makin melebar dan nempatin Solo Sikoa tepat di pusat perhatian dari The Wyatt Six. Pertandingan gelar tag team yang sangat biasa aja dengan ending yang lemah. Fans juga susah buat dukung The Wyatt Six sebagai babyface, jadi itu sama sekali nggak ngebantu. Buat Tanga Loa, jujur aja ngebosenin banget di ring, gerakannya basic semua. Joe Gacy malah lumayan ngebawa intensitas pas dia masuk ring. Perseteruannya sendiri nggak terlalu menarik buat aku, tapi semua keributan ini jelas nyiapin pertandingan 8-man tag team ke depannya, dan mungkin bisa juga nyiapin buat title rematch. Oke, secara keseluruhan ini SmackDown yang di bawah rata-rata dan gak banyak hal yang bikin excited. SmackDown butuh perombakan di banyak sisi. Tim kreatif harus lebih niat dan bikin acaranya lebih seru. Raw itu jauh lebih bagus. Aku tahu episode ini tuh di tapping, tapi itu bukan alasan. SmackDown ini emang kurang menarik, boringnya sampai bikin aku nge-review 2 hari setelah. Gila kan? Tapi menurut kalian gimana SmackDown minggu kemarin ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.